Tapi itu pernah dilakuin juga sama Arsenal. Pas foto di locker room megang jam, fokus ke tiap match, kalah juga. Udahlah. Nggak mulai besar kepala sih. Siapa? Bilang ini prime Arsenal, tapi belum dapet apa-apa kan. Si Maresca juga bilang ya, pasti tim gue bakal sering kebobolan dan sering blunder. Yang paling kurang nih sampai sekarang, the one and only Ukrainian crying baby. Siapa? Tahu lah. Lu udah tahu siapa lah. Bergesi lama disaster itu. Ada yang bilang Enzo Maresca itu adalah Pep from Alibaba. Tapi ternyata Enzo Maresca itu better than Pep Guardiola. Selengkapnya kita bahas ini di obrolan bola anak rental. Enzo Maresca better than Pep Guardiola. Setuju lu, Nol? Jelas lah. Tim gua kembali, bro. Tim lu kembali. Ini baru Chelsea. Di panggung lu, Nol. Ini panggung lu, Nol. Cole Palmer bilang, apa? Nikmati aja momennya setelah 2 tahun terpuruk. Nah, baru nih memetik buah Bukan, ini masih awal. Ini belum panen raya nih ya, tuh. Maresca bilang, kita nggak kemana-mana tahun ini. Target kita tetap 4 besar. Fokus kita cuma tiap match aja. Oh, jadi dari step kecil baru kita bicara sesuatu yang besar. Wih, filosofinya bagus tuh Enzo. Dan dia juga bilang ke pemainnya jangan gegabah. Kayak Madueke kan sempet bagus tuh dia hat-trick lawan Wolves, sampai itu performanya turun. Akhirnya dia kritik depan media Maresca. Kritik Madueke dia bilang apa? Dia bilang gue nggak suka Madueke setelah dia main bagus di latihan males-malesan, performa di lapangannya kurang, makanya dicadangin di beberapa match kemarin. Nggak suka. Jadi itu Pedro Neto ya yang main. Pedro Neto main. Jadi ya Maresca intinya dia pengennya fokus ke setiap match aja, nggak mau jauh-jauh. Jadi kalau lu berangkatnya kepanjangan, ya itu nanti kayak Madueke bisa-bisa ya, ntar kendor, ntar bagus. Kan kalau fokus di tiap match, ya lu harus mati-matian di tiap match itu. Dan buktiin di latihan aja sih. Tapi itu pernah dilakuin juga sama Arsenal. Pas foto di locker room megang jam, fokus ke tiap match, kalah juga. Udahlah. Nggak mulai besar kepala sih. Siapa? Bilang ini prime Arsenal, tapi belum dapet apa-apa kan. Masalahnya Arsenal pikir naiknya bareng sama Pep. Nah, Pepnya turun, Arsenal itu turun anjing, kapan juara? Gue mikir emang harus buat Arteta semuanya ngikutin Pep. Udah taktik ngikutin, kejayaan ngikutin. Kemarin momentum banget buat mepet Liverpool, gak diambil. Imbang nih. Kita udah bahas tuh yang bang. Biar aja, tenang aja. Apa? Biar Chelsea yang ngejar. Kagak, masalahnya kalau Arsenal tuh juaranya nanti di Champion musim ini. Ketiga. Buset, gila kali. Sar tanpa playoff, bro. 16 besar tanpa playoff. Chelsea udah lolos Liga Melon. Iya, Liga Melon. Lengkapin title aja. Liga Melon. Oh, biar Eropa Champion Melon. Ini bener-bener ngobrol santai ya. Ini banter-banteran santai ya. Banter-banter santai. Tapi Enzo Maresca datang ke Chelsea emang revolusioner ya dia. Gua jujur ngeremehin awalnya. Gue jujur karena gua nggak pernah nonton Leicester. Sama, gue nggak tahu ini pelatih gimana ya. Karena dari divisi kedua ya. Championship. Terus dia juga ngebawa beberapa pemainnya si Dewsbury Hall. Terus sebenarnya ini juga sih si Palmer, Sancho, Lavia. Itu kan timnas Inggris under kelompok umur. Dia pernah dia kan dulu pernah ngelatih City U21. Iya. Nah itu tuh juara juga kan City U21 pas. Nah, itu pemain-pemain Emang Lavia di City U21? Iya. Wah anjing, bertahu. Oh, dia nyabutin pemain-pemain pegangan dia dulu ya. Emang udah di Chelsea kan sebelum Maresca datang. Si Lavia. Oh, Lavia, Palmer, Sancho datengin lagi kan. Sancho sama dia juga? Iya.
Dulu di City itu sama dia City 21 berarti ya. Si Sancho kan emang akademi City ya. Iya tapi Enzo Maresca menarik lah karena dia berangkat dari banyak orang bilang pas sama Pochettino ya. Ini mah mau siapa pelatih juga susah. Iya. Pochettino kasihan pelatih pemain anta beranta dikumpulin gimana caranya. Tapi ternyata Enzo Maresca bisa Nul. Tapi di atas kertas pemainnya emang bagus-bagus. Jimmy Bener ya? Carragher bilang aja Maresca pelatih yang dipecat pertama sebelum Natal. Siapa? Jimmy Carragher. Carragher? Iya. Pundit kocak. Pundit favoritmu. Dia bilang kayak gitu emang? Iya. Tapi ternyata malah menampilkan permainan yang mempesona. Tapi terlepas dari itu, apa Nul yang menurut lu berbeda dari Enzo Maresca kemarin, Enzo Maresca sekarang sama Pochettino kemarin? Yang paling nyentrik aja dia di mata lu? Sebenarnya sih taktik hampir sama pas Pochettino mau cabut tuh. Cucurella inverted, cuman dia lebih gali lebih dalam lagi. Tadinya Cucurella tuh invertednya cuman di DM aja jadi nomor 6. Oke. Jadi kalau Cucurella invert, dia bakal invertnya ke nomor 8. Ya. Itu sih lebih nyari mana sih taktik-taktik yang dikembangin lagi dari. Jadi ngelanjutin pondasinya Pochettino sih. Ngelanjutin. Tapi lu berarti kalau lu bilang kayak gitu ada peran Pochettino. Lu setuju Bang Doh? Ada peran Pochettino di Chelsea sekarang? Ya menurut gua nggak bisa dipungkiri ya dari pembelian itu peran Pochettino. Yes. Dari ngasih kesempatan Nicolas Jackson Dan Palmer. Palmer yang Nicolas Jackson dulu buruk banget startnya bad start lah. Masih dikasih kesempatan, nah itu peran Pochettino. Tapi kalau dari secara taktik sih, ya kalau mungkin Inul yang penonton Chelsea, maksudnya yang bener-bener detail kayak gua ke Arsenal gitu ya. Tapi gue juga nontonin Chelsea sih. Tapi kalau dari segi Pochettino bisa mungkin iya mungkin enggak. Tapi kalau dari segi perluasan taktikal yang per pemain, sangat luar biasa Maresca ya dari si Cucurella dikasih free roll, terus Caicedo ditaruh di bek kanan, masuk ke tengah, cukup menarik lah. Ya minusnya Chelsea dan lini belakang lah, dia mungkin perlu 1-2 back world class gitu ya, tapi secara permainan sih, secara taktikal cukup menghibur lah dengan di atas kertas 4-3-3 ya. 4-3-3. 4-2-3-1. 4-2-3-1 tapi ketika di lapangan bisa berubah jadi 3-5-2. 3-5-2. Iya 3-2-4-1 gitu ya. Menarik lah. Iya sih, gue ngeliat Chelsea juga emang butuh back world class ya. 2 lah langsung lah. Iya. 2 lah back world class. Ya sebenarnya sih ya itu kenapa lini pertahanannya hancur ya. Si Robert Sanchez emang dibilang sama Maresca dia dituntut buat lebih megang bola. Build up-nya kan sejajarnya tuh sama Colwill tuh ya. Dia jadi back tambahan buat build up si Sanchez tuh. Back tengah satunya bakal melebar kan biasanya. Nah, si Maresca juga bilang ya, pasti tim gue bakal sering kebobolan dan sering blunder di awal-awal. Dia udah mengatakan itu. Disclaimer ya. Karena Robert Sanchez bukan tipikal yang build up sebenarnya. Maksudnya bukan yang lihai kayak Raya gitu. Bukan tipikal Ederson, Alisson gitu. Jadi ya perlu penyesuaian lah. Tapi so far menurut gue ya, MU kalau pengen bangkit harus tiru Chelsea. Dengan revolusi pemain lah. Bongkar aja semuanya itu. Tapi katanya Amorim juga rumornya bakal ngebuang banyak pemain sih. Oh iya. Iya, bahkan ada perombakan besar-besaran. Berarti Rashford sama Bruno cabut tuh. Gua nggak tahu kalau Bruno ya, tapi kalau Rashford rumornya udah kenceng banget kan. Rashford juga katanya kan mulai dicurigai, MU mulai khawatir. Iya, karena rumornya kenceng banget Rashford cabut memang. Bruno cabut ke Nottingham. Gua rasa sih mungkin gak kaget lah 4-5 Lebih pemain bahkan. datang nanti ke MU gitu. Gue nggak heran sih kalau nanti Bruno pindah ke Madrid ya kan tiba-tiba. Ya masuk akal. Masuk akal loh, bisa aja. Ke Barcelona. Nah itu, ya MU ASEAN lah. Tapi ini kan kita lagi bahas Chelsea. Tapi, pembelian yang maksudnya so far ya, gue penasaran karena gue nggak terlalu ngikutin Chelsea banget gitu detail. Yang paling kurang nih sampai sekarang, the one and only Ukrainian crying baby. Udah tahu lah. Udah tahu siapa lah. Bagi selama disaster itu. Gue bukan ngehina ya, cuman ada yang ngomong di Twitter Badia Silit sama disaster.
bukan Itu kan pemilihannya si Pochettino kan. Dan secara taktik emang nggak cocok. Si Badiashile dan Disasi tuh tipikal box defender yang gak bisa ngelebar buat build up, udah dipaksa ya kayak gitu hasilnya. Tipikal back liga tinggi. Badiashile sama Disasi ya, ting disaster. Emang kacau sih back. Emang kacau ya? Kacau ya. Si ini masih ini nggak sih? Fofana masih. cedera. Iya, maksudnya yang dari Leicester siapa? Fofana. Backnya. Tosin. Winger. Wingback. Si ini siapa injury? Chilwell Nggak masuk skema. Udah nggak masuk squad ya? Dia fullback murni, nggak bisa invert dan nggak masuk. Nggak masuk skema. Mahrez kayak ngomong kalau itu. Sian juga ya dia nasibnya. Kasih dia buat Arsenal. Kagak anjing. Arsenal nggak perlu back, nggak perlu striker. Burnley striker kita mah. Cocok tuh buat MU tuh di 3-4-3-nya tuh. Oh iya, dia kanan apa kiri? Kanan ya Chilwell. Sama itu sekalian Kiwior kayak MU sekalian. Nih gua ada saran pemain. Martinelli, Gabriel Jesus, Kiwior, Jorginho, Chilwell, dari lu siapa? Disasi. Ambil Bradio, ambil sih. Cocok tuh buat juara championship. Kiri Garnacho, kanan Madueke kan. Kurang marah. Depan Gatjes. Belakang Badiashile, Disasi sama Kiwior. Bagus itu dah. Kipernya Inaki Pena. Kalau nggak Karis Flores suruh balik lagi dari Juara itu. Juara Ligue 1. League One ini kan. Nasa ketiga kan. Iya. Ya. Tapi overall kalau gua sama Nando kemarin ngobrol udah berpikir kayak bisa ngerepotin buat juara nih. Contender udah. Lu setuju nggak no? Waktu dekat nggak sih? Tapi Coba merendah ya. kita ngikut Abang Maresca aja. Ikut pusat aja. Bos Maresca bilang kita mau juara 5 tahun lagi baru mau juara. Tapi kalau bisa sekarang boleh. Lagas. Ya itu karena dia punya prinsip kalau dia masang target tinggi di awal, pemainnya ngerasa bintang dan ngerasa mampu, ya bakal berpengaruh di latihan dan permainannya. Ya. Tapi gue ngeliat masuk akal kalau dia Enzo Maresca ngomong itu karena ini berkaitan dengan usia kematangan pemain ya. Karena pemainnya average player masih muda banget. 5 tahun lagi ya ke Arsenal dulu sama awal sama Arteta. Iya, benar. Paling muda dalam sejarah Liga Inggris kan. Ini squad Chelsea ya. Tapi dengan penampilan kayak gitu oke banget lagi. Dan yang ngegendong para pemain muda dan dia tidak merasa terbebani tuh. Itu yang bagusnya menurut gue. Belum lagi kedatangan Estevao kan. Iya, Estevao ya, Brazil. 17 tahun lagi. Brazil apa Portugal sih? Brazil ya? Top skor, top assist Liga Brazil. Gacor Kang. Ini bakal merajain nih kayak Chelsea nih. Di bawah Arsenal kali ini Chelsea bisa-bisa nih. Ya. Arsenal juara Chelsea. London kembali lah. Ini baru Liga Inggris zaman-zaman Big Four kembali. ya. Cuman MU-nya ganti City. Ya sama Manchester. Biar ada perwakilan aja. Ada delegasi aja. 2 London, satu Manchester, satu Merseyside. Cocok. Oke. Kalau gitu menurut teman-teman gimana Chelsea sekarang? Apakah memikat? Apakah berpotensi juara? Apakah masih 2-3 tahun atau 5 tahun seperti yang Enzo Maresca bilang? Tulis di kolom komen. Buat fans Chelsea jangan sombong dulu. Jangan Kita sombong. nikmati aja, ikut kata pusat aja. Ngikuti pusat. Abi mah ngikuti pusat weh. Buat Arsenal kalau nggak juara musim ini Arteta out. Siapa yang mau masuk? Terserah lah, gampang lah itu. Yang ini apa keluar dulu. Gue kasih saran nih, Southgate. Ada Southgate. Nih nonton. Direkturnya ngasih saran Southgate, gila ya? MU. Iya, technical director dan siapa tuh yang baru dipecat tuh? Ya tahu gue tahu. Iya. Enggak sebenarnya MU itu dari petinggi yang sekarang itu sebenarnya dia fansnya Liverpool, kayaknya pengen MU aja. Tapi kalau Arteta out nggak juara musim ini harus satu nama yang harus masuk sih, Villas-Boas. Bila Allah Nagelsmann. Oh, sama mirip-mirip kan udah Nagelsmann udah Nagelsmann lah. Kalau gue lebih ke Roberto Di Matteo sih. Ya.
Itu udah bukan. Atau ngambil Sabi kan? Tapi nggak Iya. Ke Madrid kayaknya sampai langsung. Enggak, Ancelotti. Ya nggak apa-apa kalau juara mah udah. Tapi Ancelotti ke Arsenal udah mau. Juara tapi. Iya, nggak apa-apa. Kasih. Udah gue Kayaknya kayak Everton. bisa lawan lebih ke situ sih. Kalau ngeliat dari pemainnya, memang karena itu. Everton kalau dari lu Nagelsmann lah udah. Nagelsmann ya. Nagelsmann. The one and only. Kalau nggak Great Nagelsmann pelatihnya siapa? PSG sekarang. Peter Bos. Peter Bos yang lagi Iya, take down. BOSZ ya. Ya kak, pokoknya kalau nggak Jerman Belanda lah. Itu aja ya. Udah jangan ini jangan yang lain. Berarti Frank de Boer bisa deh. Kuman. Kuman oke. Ten Hag bro. Ya. Tapi jangan kaget tuh kalau Ten Hag ngelatih apa Tim lain bagus. Gue sih nggak kaget. Nggak kaget. MU-nya emang problematik sih. Tadi Ruben Amorim bukit lama. Ten Hag jilid 2. Tapi menang kemarin, baru menang. Mending ikut pengajian tau nggak? Di Liga Eropa doang lawannya kagak jelas. Iya, tuh menang tapi doh. Ya Allah menangnya. Mending ikut pengajian tau nggak? Yang pengajian ini. Gus-gus juga yang Manchester tau nggak? Yang cowoknya itu anjing banget. Tapi bukan ST ya. Bukan. Steve. Oke, kalau gitu kita nanti bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya, obrolan bola anak rental.